Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Karena nikmat tersebutlah kita dapat melakukan aktivitas sampai hari ini. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan akan menjelaskan beberapa materi. Perkenalkan, nama saya Putri Hardianti dengan NIM 10573117820. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan membawakan dua materi. Materi pertama, akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Materi kedua, sistem informasi akuntansi. Sebelum memasuki materi pertama, akuntansi keuangan dan standar akuntansi, di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data-data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Selanjutnya, akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Menurut Koesi 2010, akuntansi dengan input data informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal dan organisasi. Input memiliki 3 transaksi, yaitu penjumlahan, posting, pengikisan, sedangkan output menghasilkan laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, perihal akuntansi, keuangan, dan manajemen. Akuntansi keuangan memiliki definisi bidang akuntansi yang membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen memiliki definisi bidang akuntansi yang berfokus pada akuntansi untuk tujuan internal perusahaan atau entitas. Akuntansi keuangan memiliki standar USGAAP PSAAK Indonesia, sedangkan akuntansi manajemen memiliki standar masing-masing perusahaan. Akuntansi keuangan memiliki berbagai tujuan, sedangkan akuntansi manajemen memiliki tujuan pengendalian dan perencanaan. Akuntansi keuangan memiliki sumber informasi, data histori, data proyeksi, dan informasi non-keuangan, sedangkan akuntansi manajemen memiliki sumber informasi, data histori, dan data proyeksi. Selanjutnya, tujuan laporan PSAK 1. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas, dan pembuatan keputusan ekonomi. Yang kedua, pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama. Yang keempat, pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Adapun jenis-jenis laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, posisi keuangan. Yang kedua, laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan terdiri atas 2 kerangka. Kerangka yang pertama,
Kerangka dasar penyusunan yang terpecah menjadi dua, kerangka dasar dan pelaporan keuangan. Sedangkan kerangka yang kedua, pernyataan standar akuntansi yang terpecah menjadi tiga, pedoman untuk penyusunan laporan, pengaturan transaksi, komponen tertentu dalam laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan memiliki fungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar etnis jadi lebih seragam. Standar akuntansi keuangan juga memiliki standar akuntansi keuangan di dunia dan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, 4 pilar standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan yang biasa disebut PSAK digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu perusahaan terdaftar atau dalam proses pendaftaran pasar modal atau perusahaan fidusia. Sedangkan standar akuntansi keuangan ETAP atau biasa disebut PSAK ETAP mendonasi dari IFRS untuk Small Medium Enterprise atau disebut SME dengan beberapa penyederhanaan. Standar akuntansi syariah atau biasa disebut PSAK syariah adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau perusahaan bebas syariah. Dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau biasa disebut DSAK Syariah. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan atau biasa disebut PSAP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, kita memasuki materi yang kedua, yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi memiliki pengertian sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh perusahaan. Ialah sistem pembukuan ganda, yaitu apabila ada suatu pencatatan yang disebut perusahaan, maka akan ada dampak ganda. Minimal satu pencatatan di sisi debit dan satu pencatatan di sisi kredit. Adapun akun-akun tersebut dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Secara umum, sistem informasi akuntansi membantu memanajemen perusahaan untuk mengumpulkan data-data keuangan pengolahan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna dan penghasilan laporan keuangan. Pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenai perusahaan. Besarnya kas yang dimiliki perusahaan, besarnya saldo utang, banyaknya aset-aset yang dimiliki perusahaan, besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, besarnya dividen yang bisa dibagikan kepada perusahaan, kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan informasi bagi penggunanya, terutama pemilik perusahaan, investor, kreditur, dan juga manajemen untuk mengambil keputusan terkait perusahaan di masa yang mendatang, layaknya untuk menambahkan investasi dan untuk memberikan pinjaman. Menurut PSAK 1, perusahaan menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga,
laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Kemudian, siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan keseluruhan proses yang dilakukan oleh entitas untuk mengolah data-data keuangan hingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Seperti keputusan transaksi merupakan peristiwa atau kejadian dalam perusahaan yang memiliki dampak moneter atau konsekuensi keuangan. Adapun ringkasan siklus akuntansi terbagi menjadi 10. Yang pertama, pencatatan transaksi melalui jurnal. Yang kedua, pemindahan ke dalam buku besar. Yang ketiga, penyusunan neraca saldo. Yang keempat, penyusunan ayat jurnal penyesuaian dan pemindahan ke dalam buku besar. Yang kelima, penyusunan neraca saldo disesuaikan. Yang keenam, pemilihan neraca saldo menjadi laporan keuangan. Yang kedelapan, penyusunan neraca saldo setelah penyusutan. Yang kesembilan, penggunaan saldo untuk periode berikutnya. Yang ke-10, penyusunan jurnal pembalik. Adapun contoh transaksi peristiwa. Yang pertama, penerbitan SK promosi Bapak Adi sebagai sistem manajer akuntansi. Dia dikategorikan dalam peristiwa eksternal. Yang kedua, melakukan sewa pembayaran untuk 2 tahun di Gedung Raja Agung, Jakarta Selatan dengan nilai Rp240.000. Ini termaksud kategori transaksi. Sedangkan yang ketiga, menerbitkan surat permohonan penambahan jatah tambah parkir kepada pengguna gedung. Ini termaksud peristiwa atau termaksud kategori peristiwa eksternal. Selanjutnya, jurnal. Setelah identifikasi dan pencatatan transaksi, akan dilakukan proses pencatatan ke dalam jurnal dengan menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Contoh yang pertama, melakukan pembayaran sewa ruang untuk 2 tahun di Gedung Raja Agung, Jakarta Selatan dengan nilai total Rp240.000. Maka akun jurnal penjelasan beban sewa pada debit, kas pada kredit sebesar Rp240.000. Pembayaran sewa ruang selama 2 tahun. Pada tanggal 3, penerimaan informasi bahwa salah satu pemegang saham Pak Jamal menambah setoran kepemilikan senilai Rp200 juta. Perusahaan menerbitkan 20 lembar saham biasa dengan nilai Rp2.000. Maka akun jurnal penjelasan yang terjadi, kas pada debit senilai Rp200 juta, modal saham pada kredit Rp40 juta, IGO saham Rp160 juta di kredit. Penjelasannya setoran modal Pak Jamal. Adapun contoh posting ke buku besar seperti gambar di samping. Kemudian contoh neraca saldo. Setelah pembuatan neraca saldo, maka muncullah jurnal penyesuaian seperti gambar di samping. Setelah terbentuk jurnal penyesuaian, maka akan muncullah laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Setelah laporan perubahan ekuitas, maka akan terbentuk lagi laporan posisi keuangan.
Setelah laporan posisi keuangan, maka akan muncul kertas kerja. Setelah terbentuk kertas kerja, maka akan muncul jurnal penutup dan jurnal pembalik. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.